ketika seseorang itu sudah membeli hewan kurban, kemudian dia ingin membatalkannya, maka tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini kita membahas tentang masalah fikih ibadah kurban. Karena saya diminta oleh panitia masjid untuk membahas ini, maka saya pun menyetujuinya ya untuk membahas pada malam hari ini, karena ini penting, karena kita sebentar lagi dekat dengan bulan Dzulhijjah, yang mana di situ ada ibadah yang sangat penting, di antaranya adalah ibadah berkurban. Berkurban adalah sebuah syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, salatlah dan sembelihlah untuk Tuhanmu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mensyariatkan kepada hamba-hambanya untuk berkurban. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwasanya berkurban ini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukumnya. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Ya, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah yang sangat ditekankan. Wallahu a'lam. Saya condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya kurban ini adalah sebuah sunnah yang sangat ditekankan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum ay yudhi fala yamussu min sya'rihi wala min basharihi syai'a. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah dan salah satu di antara kalian ingin berkurban, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah dia mengambil dari rambutnya atau dari kukunya dan sebagian riwayat, atau dari kulitnya, sesuatu apapun juga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Perkataan Nabi, wa arada ahadukum ayudhi, jika salah satu di antara kalian hendak. Maka kata hendak biasanya tidak menunjukkan kewajiban, tetapi menunjukkan sebuah pilihan. Tetapi dia ada sesuatu yang sangat ditekankan dan sangat dianjurkan. Para ulama mengatakan berkurban ini bisa dia menjadi wajib dalam satu keadaan. Apa itu? Ketika seseorang itu sudah membeli hewan kurban, kemudian dia ingin membatalkannya, maka tidak boleh. Kalau sudah kurban itu terbeli, dia sudah beli hewan kurban tersebut, kemudian ingin dia batalkan, tidak jadi berkurban, maka tidak boleh. Maka dalam hal ini misalnya, kalau ada orang sudah nyetor ke panitia masjid untuk berkorban, dan panitia masjid sudah membelikan hewan kurbannya, kemudian dia membatalkan, hendak jadi, saya tidak jadi berkorban. Kenapa?
sayang di sini kelarangan berkorban, di sana murah misalnya, atau dia ingin membatalkan kurbannya, ya, maka ini tidak boleh. Kalau sudah terbeli, seorang itu sudah berkorban, maka tidak boleh lagi dibatalkan, maka itu wajib hukumnya dia teruskan kurbannya. Kemudian berkorban ini Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan, dianjurkan bagi orang yang pertama, orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak diluaskan rezekinya, apakah disunnahkan dia berkorban? Disunnahkan. Kalau dia mampu, dianjurkan dia berkorban. Kalau begitu, apakah boleh berkorban itu dengan berhutang? Para ulama mengatakan bahwasanya berkorban dengan berhutang itu ada dua bentuknya. Bentuk pertama, kita memiliki utang dengan orang lain, kemudian kita berkorban. Maka kalau seandainya Anda punya utang sama orang lain, kemudian Anda tidak mampu bayar, kemudian di satu sisi Anda berkorban, maka ini tentu tidak boleh. Kita harus melunasi utang kita, dan kita mendahulukan perkara yang wajib daripada perkara yang sunnah. Tapi kalau seandainya utang itu bisa dibayar atau belum jatuh tempo dan Anda bisa membayarnya, maka tidak ada masalah seseorang itu berkorban. Yang kedua, ada orang itu berkorban, dia berhutang. Bukan dia memiliki utang, tapi dia ingin caranya berhutang. Dia tidak punya uang, tapi ingin sekali berkorban dengan cara berhutang sama orang lain. Boleh apa tidak berkorbannya demikian? Maka jawabannya boleh, dengan syarat dia mampu bayar. Kalau dia berhutang tidak mampu bayar, yang akhirnya afwan akhi, Anda nggak bisa bayar, maka ini tidak boleh, ya. Maka dia harus punya keyakinan dia bisa membayarnya. Kalau dia bisa membayarnya, tidak ada masalah. Orang itu berkorban dia dengan cara berhutang. Kemudian berkorban itu juga disunnahkan, dia dianjurkan, ditekankan, baik itu orang yang mukim ataukah orang musafir, dimanapun dia disunnahkan dia berkorban. Oleh karenanya kata para ulama, tidak disunnahkan berkorban bagi orang yang berhaji. Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, tidak disunnahkan dia berkorban. Makanya Nabi SAW beliau berhaji dan dengan para sahabatnya tidak ada satupun dari sahabat, bahkan Nabi sendiri berkorban. Ya, maka korban itu disunnahkan bagi orang yang tidak berhaji, bagi orang yang tidak berhaji. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkorban disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW membolehkan seseorang itu berkorban pada satu onta itu 7 jiwa, pada satu sapi itu boleh 7 jiwa, dan pada satu ekor kambing itu cuma satu jiwa. Para ulama mengatakan bahwasanya berkorban itu tentu harus bahimatul al-an'am, harus binatang ternak. Maka tidak boleh seseorang itu berkorban keluar dari 3 jenis binatang ternak ini, yaitu onta, sapi, dan kambing. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya berkorban itu seseorang dia berkorban dengan onta, sapi ataukah kambing. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, kunna nanhar anil baqarah sab'ah wa anil ibli sab'ah. Sesungguhnya kata Jabir bin Abdullah, dulu kami menyembelih dengan onta itu 7 jiwa, dan kami menyembelih dengan sapi itu 7 jiwa. Maka di sini boleh seseorang ikut serta pada 1 ekor sapi dan 1 ekor onta 7 jiwa, dan pada seekor kambing itu satu jiwa. Mana yang lebih afdal berkorban itu? Para ulama mengatakan yang paling afdal berkorban itu adalah dengan seekor onta yang mana jumlah orangnya kurang dari 7 jiwa. Kemudian berkorban dengan sapi itu lebih afdal daripada berkorban dengan kambing. Jika seandainya sapinya, 1 ekor sapi itu kurang dari 7 jiwa. Dan berkorban dengan seekor kambing itu lebih utama ketimbang berkorban dengan 1 ekor onta atau dengan seekor sapi
kalau seandainya satu ekor unta atau satu ekor sapi tersebut 7 jiwa. Maka ini tingkatan paling afdal seseorang itu berkorban. Tetapi tentu ya, kadang seseorang juga melihat maslahat ketika berkorban. Bisa jadi ya di satu tempat itu lebih baik dia berkorban dengan sapi karena maslahatnya lebih besar. Misalnya dagingnya dimakan oleh semua orang, berbeda dengan kambing. Kemudian juga bisa dibagikan ke banyak orang, ya berbeda dengan kambing cuma segelintir orang. Bisa jadi ya pada sebagian tempat seseorang melihat maslahat yang lebih besar bagi orang yang menerima hewan daging kurban tersebut. Kemudian di hadis Jabir tadi dijelaskan bahwasanya boleh ikut serta di dalam unta, di dalam sapi lebih dari satu orang. Para ulama mengatakan ikut serta di dalam hewan kurban itu ada 2 macam. Pertama, ikut serta di dalam pahala. Ikut serta di dalam pahala ini diperbolehkan bagi orang yang hidup dan mati, selama orang tersebut berada di dalam tanggungan kita. Seperti apa contohnya? Seseorang misalnya dia berkorban 1 ekor kambing, kemudian dia ikut sertakan 1 ekor kambing tersebut untuk keluarganya dan ayahnya atau orang tua yang sudah meninggal. Dia ikut sertakan ya, dari sisi pahala, bukan jiwanya. Artinya pahala ini didapatkan oleh orang tua yang sudah meninggal, didapatkan juga pahala berkorban ini untuk ya istrinya, untuk anak-anaknya. Maka itu boleh. Apa dalilnya? Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Kata Nabi SAW, ya Allah, terimalah hewan kurban ini dari Muhammad, untuk dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Nabi SAW pernah berkorban untuk keluarga beliau. Di antara keluarga beliau ada yang sudah meninggal, yaitu Khadijah. Maka di sini ikut serta di dalam pahala. Taib. Boleh tidak kita mengorbankan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, khusus sapi ini untuk ayah saya yang sudah meninggal, atau kambing ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal? Boleh tidak kita khususkan dia berkorban? Maka sunnahnya tidak. Sunnahnya adalah yang berkorban itu yang masih hidup, kemudian diikut sertakan orang yang mati di dalam sisi pahala. Kecuali dalam satu keadaan orang tersebut berwasiat. Dia berwasiat bahwasanya kalau saya meninggal, tolong kurbankan saya, diambil dari harta saya. Kalau dia berwasiat, wajib kita laksanakan. Kemudian sunnahnya seseorang juga ketika dia berkorban tersebut, semakin dia banyak bisa berkorban, semakin bagus. Maka sunnahnya di satu rumah itu bukan 1 ekor. Tetapi kalau sebetulnya dia makin banyak dia berkorban, makin bagus. Karena semakin banyak darah itu ditumpahkan untuk berkorban untuk Allah, itu semakin bagus. Maka afdalnya adalah masing-masing, baik itu istri atau suami, kalau diberikan keluasan harta, maka masing-masing berkorban. Ya, masing-masing seorang itu berkorban dari uangnya masing-masing, itu yang tentunya paling afdal. Tetapi kalau tidak, misalnya suami yang kaya dan suaminya diluaskan rezekinya oleh Allah bisa berkorban lebih dari 1, maka disunnahkan berkorban sebanyak-banyaknya, semampu kita. Karena korban itu adalah ibadah yang sangat agung. Adapun pada masa sahabat dikatakan bahwa 1 rumah itu mereka berkorban dengan 1 ekor kambing, karena masa tersebut sahabat hidup dalam kesederhanaan. Ya, hidup dalam kesederhanaan. Ya, mereka, Anda tahu bagaimana kebanyakan sahabat dalam kondisi fakir, dalam kondisi miskin, ya, sehingga mereka berkorban semampu mereka. Tetapi orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkorban untuk dirinya, untuk anaknya, maka silahkan. Kemudian berkorban dengan jiwa. Berkorban dengan jiwa ini diperbolehkan seseorang berkorban, ya, dengan jiwa. Para ulama mengatakan, apakah disyaratkan ketika kita ikut serta pada 7 jiwa pada seekor sapi atau pada seekor onta, haruskah disyaratkan semuanya orang muslim yang berkorban tersebut? Contoh misalnya, ketika ada di instansi Anda ada orang non muslim,
orang kafir misalnya, orang Nasara atau yang lainnya. Dia orang non-muslim. Kemudian dia ikut berkurban. Dia di kantor Anda misalnya, di kantor mengadakan ibadah kurban. Kemudian di antara pegawai itu ada yang non-muslim. Kemudian Anda ikut satu. Lah antum bukan non-muslim, enggak apa-apa lah. Yang penting mungkin bisa mengurangi adab saya, kata dia. Iya. Misalnya, kemudian saya ikut berkurban, kata dia. Maka sah nggak kurbannya? Misalnya ada 6 orang yang muslim, 1 non-muslim, ikut dalam satu sapi. Boleh tidak sapi itu dikorbankan atau tidak? Jawabannya boleh. Maka sembelihannya dikatakan udhiyah, sembelihan kurban. Tapi apakah orang muslim tersebut dapat pahala? Tidak. Yang dapat pahala hanyalah orang muslim, karena Allah tidak menerima ibadah orang kafir. Kemudian boleh juga ikut serta di dalam hewan kurban itu orang yang tidak ingin kurban. Contoh misalnya, ada orang ikut serta di dalam sapi. Kata dia, anak ada hendak berkurban, anak hendak ikut mengambil dagingnya aja. Saya bayar, ya berapa, 3 juta, 1 juta saya bayar. Tetapi jatah ulun buatan ulun ambil, kada ulun bagi-bagikan. Kenapa? Kalau dijual di pasar lebih untung. Misalnya, dia tidak ingin apa? Berkurban, dia ingin mengambil dagingnya saja, tapi ikut di dalam 7 jiwa tersebut. Boleh atau tidak? Boleh. Sah kurban itu, sehingga tidak mengharuskan di dalam 7 jiwa itu semuanya berkurban. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya ikut serta di dalam kurban ini, tentu ketika orang berkurban maka hendaklah dia mengkhususkan niatnya untuk berkurban. Kata para ulama, boleh tidak seseorang itu menggabungkan kurban dengan ibadah sembelihan yang lain. Contoh misalnya, seseorang berkurban kemudian dia gabungkan dengan akikah. Kebetulan dekat bulan Zulhijjah anaknya lahir. Kemudian kata dia, sekalian aja saya gabungkan dengan ibadah kurban. Maka jawabannya adalah kalau itu digabungkan dengan sapi dan unta tentu tidak boleh. Kenapa? Karena sapi dan unta itu bukan hewan yang diperuntukkan untuk akikah. Akikah harus dengan kambing. Tapi bagaimana kalau seandainya dia membeli kambing, kemudian dia niatkan untuk kurban dan akikah? Jawabannya boleh apa tidak? Jawabannya adalah khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama membolehkan karena sama-sama sembelihan, maksudnya. Sebagian ulama tidak membolehkan karena akikah itu beda tujuannya. Akikah itu untuk anak yang lahir, sedangkan kurban adalah untuk diri kita sendiri. Berbeda maksud, tujuan dari kurban dan akikah, sehingga kata mereka tidak bisa digabungkan. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang paling berhati-hati di antara kedua pendapat ini, dan ini khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama, wallahu alam, lebih afdal tidak digabungkan. Tidak digabungkan. Mana yang lebih didahulukan, Ustaz, akikah apa kurban? Maka kalau akikah itu datang waktunya, maka akikah didahulukan. Kemudian boleh tidak digabungkan antara antara kurban dengan nazar. Seseorang bernazar, kemudian dia menggabungkan antara nazar dengan kurbannya. Ulama sepakat tidak boleh digabungkan antara nazar dengan kurban. Maka nazar tersendiri, kurban pun juga tersendiri. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hewan kurban ya yang boleh dijadikan kurban, para ulama mengasih kriteria, mengasih syarat. Pertama, dia adalah dari jenis bahimatul an'am, yaitu jenis dari binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing. Semua jenis unta, semua jenis sapi, semua jenis kambing itu boleh dikorbankan. Maka tidak ada masalah, baik itu betina atau jantan, semuanya sama, boleh dikorbankan. Karena ada sebagian di masyarakat kita menganggap kurban itu hanya sapi jantan saja atau kambing jantan saja. Tidak, betina pun boleh dikorbankan. Kemudian yang kedua, di antara syarat kedua ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya sampai umurnya, sampai usianya. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi, la tatbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih kecuali hewan tersebut sudah musinnah.
Musinnah itu artinya sudah sampai umur tertentu yang layak disembelih. Maka musinnah pada onta ya itu ketika usianya 5 tahun masuk pada tahun ke-6. Musinnah pada sapi itu ketika usianya 2 tahun masuk pada tahun ke-3. Musinnah pada kambing itu adalah hewannya ketika berusia 1 tahun masuk pada tahun kedua. Kemudian musinnah pada domba ketika usianya 6 bulan masuk pada bulan ke-7. Ya, maka ini batasannya. Mungkin ada yang bertanya, apa beda kambing dengan domba? Bedanya bisa dilihat di YouTube. Ya, di Google bisa. Ya, maka kambing dan unta, kambing dan domba itu berbeda. Ya. Kemudian atau datang ke tukang kambing langsung bertakun, apa bedanya kambing dengan domba? Ya, biar tidak tersalah. Kemudian Bapak Ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, hewan tersebut harus terhindar dari aib. Ada 4 aib yang tidak boleh hewan itu dikorbankan. Disebutkan dalam sebuah hadis kata Nabi, arba'un la yajuju fil adahi, 4 jenis penyakit tidak boleh pada binatang kurban. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-arja, ya, yaitu ya bayyin dil uha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hewan kurban yang pincang, betul-betul pincang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maridah bayyin marbuha, dan hewan tersebut sakit, betul-betul sakit itu artinya kurus ya hewannya, sampai bobot beratnya jauh turun drastis. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aura al-bayyin auruha, dan sapinya buta sebelah picak ya, betul-betul picak ya. Maka kalau sapinya picak ya sebelah, maka tidak boleh dikorbankan. Bagaimana Ustadz kalau seandainya sapinya kada melihat, apalagi kalau picak sebelah saja kada boleh, apalagi kada melihat, maka tentu ini tidak boleh lagi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wal katsira allati la tunqi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hewan yang sangat kurus sampai tidak ada tulang sumsum belakangnya. Maka 4 jenis hewan ini tidak boleh dikorbankan. Kalau ada pada hewan kurban kita, maka tidak sah ya kurbannya. Maka itu dianggap sembelihan biasa. Maka yang dimaksudkan di sini adalah betul-betul penyakit. Maka yang pertama kata Nabi pincang, betul-betul pincang, tidak bisa jalan. Kalau seandainya tidak bisa jalan bukan karena pincang, maka itu boleh dikorbankan. Contoh misalnya sapinya pas hendak dikorbankan kena asam urat, kada kau berjalan, ya, maka boleh tidak dikorbankan? Boleh. Jadi bukan pincang, ya, karena dia kena asam urat aja. Kemudian, ya, kalau seandainya sapinya misalnya tidak pincang dia, ya, tetapi ya sesuatu yang menghalangi dia untuk melangkahkan kakinya karena sakit, misalnya malas dia berdiri, maka tidak mengapa, boleh dia dikorbankan. Ya, maka aib yang di sini yang dimaksudkan di sini adalah aib yang kita beli hewannya itu dari asal ada aibnya. Kalau aib itu datang setelah kita beli, contoh misalnya pian membeli hewan kurban, sudah dibeli, waktu dibeli sehat bugar, tidak ada aib. Ketika sampai di tempat Anda, pas dibawa di mobil, ternyata sapinya bertendangan di dalam, di truk tersebut saling nendang, ya. Kemudian akhirnya satunya pincang sapinya, akibat ditendang kawannya. Ya, sapi itu kalau kepanasan kadang-kadang mahamuk juga, ini menendang juga, kayak manusia juga berkelahi kadang-kadang. Ya, maka dia akhirnya kawannya di samping ditendang, ya, kebetulan di samping sapinya kecil ditendang yang oleh limosin misalnya, ya, akhirnya ya sapinya pincang sebelah ini. Ketika kita beli sapinya bagus, pas sampai di tempat kita sapinya pincang. Nah, sapi yang pincang semacam ini apakah boleh dikorbankan? Maka kata para ulama, kalau sapi itu dia pincang sebelum dibeli, setelah dibeli datang tiba-tiba, maka insya Allah boleh dikorbankan.
tidak mengapa. Tetapi afdalnya adalah kita minta ganti. Kita minta ganti. Siapa yang mengganti di sini? Yang mengganti di sini adalah yang penjual, karena belum sampai di tempat kita. Kalau sudah sampai di tempat kita, ternyata pas di tempat kita pincang akibat dipukuli kelanakan, misalnya bawa pemangkong bisukan mukuli ya batis sapi misalnya, maka di sini tentu tidak berhak kita meminta ganti kepada si penjual, karena itu kelalaian kita. Tetapi kalau seandainya dia tiba-tiba datang penyakit tersebut, maka hewan tersebut boleh dikorbankan. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seutama-utama hewan kurban tersebut adalah hewan kurban yang paling bagus. Ya, hewan kurbannya gemuk, kemudian hewan kurbannya ya besar, kemudian hewan kurbannya adalah berwarna putih kata para salaf, maka ini tentu lebih baik. Ya, ini tentu lebih baik. Tetapi mana yang lebih afdal? Kita beli hewan kurban, kalau seandainya disuruh memilih, kita beli misalnya satu ekor limosin, kemudian membeli dapat 2 ekor sapi Bali. Mana yang lebih afdal? Kita beli 1 ekor limosin atau beli 2 ekor sapi Bali? Misalnya saya punya uang 40 juta misalnya. 40 juta ini saya bisa dapat 1 ekor limosin yang besar. Di satu sisi saya juga bisa dapat 2 ekor sapi Bali yang beratnya 90 kilo atau kurang dari itu. Mana yang lebih afdal? Sapi limosin apakah 2 ekor sapi Bali? Maka tentu kalau kita bisa beli 2 ekor limosin itu lebih baik. Ya, tapi ini perbandingannya antara 1 sapi limosin dengan 2 ekor sapi Bali. Mana yang lebih afdal? Mana yang kita pilih? Maka semakin banyak darah itu ditumpahkan semakin bagus. Maka 2 ekor sapi Bali itu lebih baik ketimbang Anda membeli 1 ekor sapi limosin. Ya, ini saya bukan nanti yang pedagang sapi marah, Ustaz ini kan payu limosin saya. Tapi saya mengatakan kalau seandainya Anda disuruh memilih di 2 pilihan, Anda punya uang demikian. Tapi kalau Anda bisa beli sapi limosin, beli sapi Bali, lakukan. Itu yang tentu yang terbaik. Maka semakin banyak yang hewan itu bisa kita sembelih, semakin afdal hewan tersebut. Ya, semakin afdal kita melakukannya. Maka paling bagus ya di masjid itu difasilitasi orang itu di semua grade limosin ada, grade sapi Bali ada, misalnya grade di bawah sapi Bali ada, sehingga orang yang punya uang pas-pasan bisa dia juga berkorban dengan sapi yang agak murah. Orang yang punya uang yang banyak bisa dia berkorban dengan sapi limosin, sehingga semua kalangan itu bisa berkorban dengan sesuai kemampuannya masing-masing. Itu afdalnya ya. Dan itu bagus kalau ada masjid demikian, membuat grade demikian, itu terbaik, bagus itu, sehingga semua orang bisa berkorban sesuai dengan kemampuannya. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama, kadang sebagian orang itu membeli hewan kurban itu kadang-kadang dicari emang yang ada aibnya. Kadang sebagian orang itu mencari sapi kurban yang buntutnya separuh terpotong. Kenapa? Karena biar murah harganya. Iya, budget nipis. Iya. Kadang sebagian itu beli mungkin yang kupingnya terpotong, hilang dan sebisa. Maka para ulama mengatakan sebaiknya, afdalnya seseorang yang berkorban itu mencari yang terbaik, tidak ada aibnya. Walaupun aib-aib tadi bukan menghalangi untuk dikorbankan, tapi lebih baik kita mencari yang terbaik. Apalagi panitia masjid ini amanah, ya, sehingga orang berkorban tuh pengen dia juga yang terbaik dipilihkan. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara permasalahan juga adalah sebagian peternak sapi itu kadang dia kebiri sapinya. Tujuannya apa? Agar sapinya tambah gemuk. Karena sapi itu kalau dikebiri, syahwat makannya naik. Karena syahwatnya dengan lawan jenisnya turun, tidak ada. Ketika tidak ada, maka nafsu makannya naik. Ya, maka manusia itu kalau dikebiri makannya banyak. Ya, makannya banyak karena syahwat makannya meningkat. Ya, syahwat makannya itu meningkat. Maka sapi itu kalau ingin menggemukkan sapi, dikebiri sapinya.
Kenapa? Biar sapi cepat gemuk sehingga dijual agak mahal. Maka apa hukumnya kita memberi sapi yang dikebiri? Sah tidak? Kita memberi sapi yang dikebiri, maka sah. Ya, tidak ada masalah. Kebiri bukan aib, bahwasanya hewan itu tidak boleh dikorbankan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga permasalahan yang penting yang harus diperhatikan ketika seseorang berkorban, dan ini khusus ya bagi panitia masjid, bahwasanya ketika Anda menjadi panitia di masjid, maka harus diperhatikan bahwasanya seseorang itu ketika berkorban dan dia menjadi panitia masjid tidak boleh melakukan subsidi silang yang melebihi dari budget. Dan ini sering terjadi di masjid-masjid, di musala-musala, melakukan subsidi silang antara sapi yang satu dan sapi yang kedua. Contoh misalnya, kadang kalau kita menerima sapi dengan jumlah besar di atas 10 misalnya, itu susah mencari satu ukuran dengan misalnya beratnya 90 semua, susah. Kadang-kadang apa? Dia mencari 85 sepikul ya, ataupun pokoknya semacam itu. Susah dia mencari satu ukuran 90 semua, susah. Pasti ada yang beda. Nah, kadang sebagian masjid itu dia menomboki yang besar. Contoh misalnya di sini berkorban misalnya 3 juta per jiwa. Maka 7 jiwa itu 21 juta. Kemudian dia di situ membeli ada sapi yang beratnya 80 kilo misalnya, dan ada sapi yang beratnya 1 pikul. Yang 80 kilo ini harganya cuma 17 juta. Ya, kan itu lebihan. Ya, lebihannya ada sekitar 4 jutaan. Kemudian dia beli sapi yang 1 pikul, harganya 23 juta. Di sini nombok. Ya, sapi kedua harganya 1 pikul, harganya 23 juta. Pada budgetnya cuma 21 juta. Pada 21 juta itu plus sama operasional lagi. Iya. Kemudian akhirnya apa? Dengan melakukan subsidi silang. Yang 17 juta ini, harga sapi 17 juta ini menutupi harga sapi yang 23 juta. Apakah boleh demikian? Tidak boleh. Tidak boleh Anda melebihi budget yang ditentukan. Kenapa? Karena Anda mengatakan yang berkorban di sapi kedua itu kurang uangnya, dan Anda menutupi dari uang orang yang berkorban dari sapi pertama, dan ini tidak boleh kecuali izin dengan pemilik kurban sapi yang kedua. Terus apa solusinya? Solusinya izin. Solusi yang kedua, tidak boleh melebihi budget. Kalau budgetnya 21 juta ya 21 juta. Adapun ditutupi dengan operasional dari sapi lain tidak ada masalah. Kalau menutupi operasional tidak ada masalah, dari sapi lain tidak ada masalah. Tetapi kurban tidak boleh ditutupi. Kalau operasional boleh diambilkan dari sapi-sapi yang lain. Tetapi kalau kurban tidak boleh. Iya. Kecuali kita minta izin kepada yang berkorban, kebetulan dia pemilik sapi yang harganya lebih dari budget kita. Ya, dan ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena Anda akan melakukan tasarruf fuduli, tasarruf perbuatan tanpa izin pemilik sapi. Anda mengatakan 3 juta dia sah berkorban, tetapi ketika di lapangan ternyata uangnya tidak cukup, kemudian Anda menutupinya, ya, makanya tidak boleh, harus izin, karena bisa jadi dia tidak ridho. Anda nggak mau ditutupi, saya sendiri berkorban, maka kita harus izin. Kalau tidak, jangan melakukan subsidi silang yang melebihi budget. Kalau subsidi silang dari sisi operasional tidak ada masalah. Ya, misalnya sapi ini sudah kita beli harganya 21 juta, nggak ada operasionalnya, kita ambilkan dari sisa sapi yang lain operasional, tidak ada masalah, karena itu bukan berkaitan dengan korban. Maka ini yang perlu diperhatikan dalam masalah ini. Kemudian Bapak Ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan juga yang penting di dalam masalah kurban ini adalah tentang seorang ketika dia berkurban, afdalnya kurbannya tersebut dia bagi menjadi 3 bagian. Pertama, ada daging kurban itu yang dia makan. Kemudian yang kedua, ada daging kurban itu yang dia sedekahkan. Kemudian yang ketiga, ada daging kurban itu ada yang dia hadiahkan. Apa beda sedekah dengan hadiah? Bedanya adalah sedekah dengan hadiah, sedekah itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Adapun hadiah tidak mesti.
Bisa jadi orang yang memiliki kedekatan dengan Anda, atau Anda orang sukai, ada yang Anda sukai, maka abdulnya demikian. Jadi ada daging itu yang kita makan, ada daging itu yang kita sedekahkan, ada daging itu yang kita hadiahkan. Iya, tidak mesti sepertiga tidak mesti. Bisa jadi yang Anda sedekahkan lebih banyak, bisa jadi yang Anda makan lebih sedikit, yang Anda hadiahkan bisa jadi lebih sedikit. Yang penting Anda membagi daging itu, 3 hal itu yang disunnahkan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, daging ini boleh kita berikan kepada siapa saja, baik orang muslim atau non muslim. Apalagi non muslim tersebut kita inginkan dia masuk Islam, maka diperbolehkan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika orang itu berkorban. Pertama, ketika orang itu berkorban, dia tidak boleh menjual daging korbannya. Maka pengorban atau panitia masjid tidak boleh menjual daging korban, tulangnya dan kulitnya. Maka ini tidak diperbolehkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana hadis Ali, kata Ali, amarana Nabi SAW an aquma ala butnih. Nabi SAW memerintahkan aku untuk mengurusi daging korban beliau, ya, unta beliau. Kemudian kata Ali, fa amarani Nabi sallam, dan Nabi memerintahkan aku untuk membagikan dagingnya, kulitnya kepada orang-orang. Ya, di sini hadis ini menjelaskan tidak boleh dijual. Maka pengorban tidak boleh menjual daging kurban, termasuk kulit kurban, kulit sapi dan kulit hewan kurban. Kemudian adapun yang menerima kurban itu boleh dia menjual daging korban, maka penerima korban ini tidak mengapa, karena bisa jadi orang itu kadang menerima daging korban banyak, ya, kadang sebagian ikhwah itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia dapat daging korban tuh banyak, dapat dari sini, bisa terkumpul pada dia 40 karcis. Kalah orang berkorban kadang-kadang, ya, sehingga apa? Dia banyak dapat, ya, di sini dapat, dari sini dapat. Pokoknya orang kalau melihat dia kada tega kalau ada memberi, pasti diberi. Tapi dia dapat banyak hewan daging korban tersebut. Kemudian dia tidak mungkin habis makan dalam sehari, keluarganya sedikit. Kulkas tidak ada, freezer tidak ada, boleh tidak dia jual. Kalau saya jual di pasar ini laku ini, ya, atau saya jual kembali ke masjid karena kekurangan daging tadi. Misalnya, ya, karena daya sapinya halus, ya, masjid sibuk mencari daging, ya, saya jual kembali masjid, boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Yang menerima daging kurban boleh dia menjual dagingnya, mau dia apakan tidak ada masalah. Tapi pengorban itu tidak boleh dia menjual dagingnya. Dan juga termasuk dalam hal ini tidak boleh kita memberi tukang jagal itu dari daging kurban itu sebagai upah, tidak boleh. Terus apa solusinya? Tidak kita beri upah, tapi kita beri dalam bentuk sedekah atau hadiah. Ustaz, tukang jagal kalau kada diberi daging parah main. Kita kalau kita kada beri daging, hamut inya yang menyembelih, masa kada diberi daging kamu macam. Masa kalau kada boleh diberikan siapa? Tukang jagal boleh, tapi Anda memberinya dalam bentuk apa? Sedekah atau hadiah, bukan sebagai upah. Ya, maka Anda memberinya dalam bentuk hadiah atau sedekah. Ya, bukan sebagai upah dari dia menjagalnya. Ini hal yang pertama yang harus diperhatikan bagi orang yang berkorban. Kemudian hal yang kedua yang harus diperhatikan ketika orang tersebut berkorban adalah bahwasanya dilarang orang yang berkorban itu mengambil salah satu dari anggota tubuhnya ketika masuk 10 awal bulan Zulhijjah. Ya, jadi kalau sudah masuk tanggal 10 awal bulan Zulhijjah, tidak boleh orang berkorban itu dia memotong kukunya, tidak boleh dia memotong rambutnya dan seterusnya. Terus siapa yang dilarang ini? Yang dilarang ini adalah yang berkorban, yang punya nama. Yang punya nama itulah yang dilarang. Adapun yang ikut serta di dalam pahala, maka tidak dilarang dia untuk memotong kuku, mencukur bulu kumis dan semisalnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang harus diperhatikan ketika orang berkorban tersebut adalah hendaknya ketika dia berkorban, maka hendaklah hewan kurban tersebut dipotong, ya, disembelih waktunya setelah kita selesai sholat id. Selesai sholat id. Makanya kenapa dinamakan udhiyah?
Kenapa dinamakan udhiyah? Ya, berkorban itu dinamakan udhiyah karena diambil dari kata duha. Duha itu adalah waktu duha. Makanya udhiyah itu disembelih di waktu duha. Selesai kita salat Id. Maka tidak boleh seseorang itu menyembelih sebelum datang salat Id. Ya, sebelum datang salat Id. Maka ya, seseorang ketika menyembelih hewan kurban maka hendaklah dimulai waktunya setelah selesai salat Idul Adha. Dan terakhir waktunya terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan akhir waktunya adalah tanggal 13 sebelum terbenam matahari. Sebagian lagi mengatakan tanggal 12 Zulhijjah sebelum terbenam matahari. Pendapat jumhur ulama tanggal 12. Dan ini juga pendapat kebanyakan para sahabat. Tanggal 12 sebelum terbenam matahari. Ya. Hanya sebagian kecil yang membolehkan sampai tanggal 13. Maka seseorang hendaknya berhati-hati dalam masalah ini. Kalau seandainya dia mengakhirkan sembelihan jangan sampai lewat dari terbenam matahari pada tanggal 12. Yaitu lebih baik, lebih selamat ya daripada seseorang mengakhirkan sampai tanggal 13. Karena ini adalah khilaf di kalangan para ulama. Kemudian Bapak Ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan ketika kita berkorban itu kita menyembelih dengan tangan kita sendiri. Nabi SAW menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain dabahuma biyadih. Sesungguhnya Nabi SAW beliau menyembelih 2 ekor kambing yang berwarna keputihan, aqranain, bertanduk. Nabi sembelih dengan kedua tangan beliau. Maka kata para ulama, menyembelih ya, kita menyembelih hewan kurban dengan sendiri dengan tangan kita itu lebih baik. Baik. Kalau seandainya sapi Ustadz masuk 7 jiwa, siapa yang menyembelih di sini? Kebetulan sapi pertama ini yang 4 ahli jagal berataan. Tidak mau dia ya. Siapa yang menyembelih? Maka ya boleh diundi, ya boleh ditentukan, boleh mengalah, tidak ada masalah. Tentu 1 orang, bukan. Boleh juga barang-barang ya nyembelih ya, memegang 7 orang tidak mengapa. Kemudian yang kedua disunnahkan ya, ketika kita menyembelih tentu kita melakukan sunnah-sunnah ya. Ketika kita menyembelih kita mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa ilaik, Allahumma taqabbal minni ya. Kita mengatakan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza, sesungguhnya ya Allah ini darimu, wa ilaik, dan kembali kepadamu, dan ya Allah terimalah ya sembelihanku. Maka disunnahkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itu disunnahkan seseorang itu ketika berkorban orang lain yang menyembelihkan, maka disunnahkan disebut nama yang berkorban tersebut ya. Maka keliru orang ketika berkorban mendaftar di masjid siapa namanya, hamba Allah. Ini salah, ini keliru, kurang tepat. Seseorang ketika berkorban sebutkan namanya. Bukan ini masalah riya, bukan, tidak, tetapi ini syiar ya. Seseorang mensyiarkan sehingga ketika disembelih ya disebutkan nama orang tersebut, bukan disebutkan hamba Allah ya, tapi disebutkan fulan dan fulan, karena syiar, orang ingin menegakkan syiar Islam ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan terakhir yang berkaitan dengan udhiyah ini ya, sebetulnya banyak permasalahannya. Sebetulnya kurban ini 2 jam nggak selesai pembahasannya ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara permasalahan yang berkaitan dengan kurban ini adalah seseorang itu boleh dia berkurban kalau seandainya di tempat dia berada tidak memungkinkan berkurban. Contoh misalnya Anda berada di suatu tempat tidak memungkinkan Anda berkurban, berada di New York, di Amerika misalnya, tidak ada orang berkorban, boleh Anda berkorban di negara Anda atau di tempat lain kalau tidak memungkinkan. Pada asalnya kita berkorban itu di tempat di mana kita berada, bukan kita berkorban itu di daerah asal kita, tidak, tapi di tempat di mana pada saat itu kita berada. Walaupun kita misalnya ini asli orang Banjar misalnya, tapi kita berada di Jawa misalnya, berada di Surabaya misalnya, maka di mana kita berkorban? Di Surabaya, bukan di Banjar. Di mana tempat kita berada. Kita misalnya asli orang Padang misalnya, di mana kita berkorban? Kalau kita berada di mana saat itu, berada di Banjarmasin, maka kita berkorbannya di Banjarmasin. Terus semacam itu. Di mana tempat kita berada, disitulah kita berkorban. Karena disunnahkan kita. Kenapa? Karena disunnahkan yang berkorban ini melihat
kurbannya ketika dia disembelih. Ya, ketika dia berada di tempat lain, maka dia akan kehilangan sunnah ini. Ya. Maka ini penting ya, seseorang berkorban di tempat asalnya. Kalau tidak ada atau tidak memungkinkan dia berkorban tempat asalnya, di tempat dia di mana berada, boleh dia wakilkan di tempat lain. Wallahu taala alam. Saya kira ini ya pembahasan kita yang berkaitan tentang masalah kurban. Kalau ada yang ditanyakan silahkan, kalau ada pertanyaan tafadhal. Ya, ya. Belakang sebentar. Iya, jazakumullah khair. Apakah ketika kita menyembelih hewan kurban itu sebutkan nama hajinya? Sebetulnya tidak perlu. Ya itu sebetulnya gelar saja. Ya, kalau nanti akan repot. Haji fulan, kemudian yang umrah fulan ya. Maka nanti akan repot ya ditambahkan gelar. Cukup disebutkan namanya. Tapi kalau seandainya saya sebutkan nama hajinya pun Ustaz, karena sudah masyhur misalnya, ini tidak ada masalah. Ya disebutkan hajinya masyhur, karena kalau sekadar disebutkan hajinya tahun depan sini kan ada berkorban lagi gitu ya. Misalnya demikian gitu. Maka tidak mengapa ya. Tidak ada masalah seseorang menyebutkan haji. Tapi kalau ditanya mana afdalnya, tentu sebutkan namanya. Namanya. Wallahu taala alam. Yang pertama, apabila dalam kurban sapi ternyata satu orang tadi itu Ustadz yang berniat untuk akikah, nah apakah mempengaruhi dari niat pekurban yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua Ustadz, apakah sahih hadis yang mengatakan bahwa pahala kurban itu lebih utama dibandingkan dari jihad gitu Ustadz? Iya. Pertama, pertanyaan beliau, apakah sah kurban itu kalau seandainya di salah satu yang berkorban itu meniatkan untuk akikah? Maka sah saja kurbannya. Yang enggak sah itu yang berakikah itu. Yang berakikah itu yang tidak sah. Adapun yang lain yang berkurban, maka itu kurbannya sah. Kemudian soal yang kedua, apakah berkurban itu lebih utama daripada jihad? Ambil kaidah dari saya, tidak ada hadis yang sahih yang berbicara tentang fadilah berkurban. Tidak ada satupun hadis yang sahih berbicara tentang fadilah kurban. Semua hadisnya lemah. Yang ada adalah perintah untuk berkurban. Adapun fadilahnya, keutamaannya, tidak ada hadis yang sahih. Ya, tidak ada hadis yang sahih. Yang ada adalah perintah untuk berkurban atau perbuatan Nabi SAW berkurban, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik. Ya Ustaz, kalau kambing kan bisa diganti dengan domba, sapi dengan kerbau. Terus yang unta apa bisa misalnya dengan zerafa? Ada zerafa jauh lebih besar dari unta, miripnya tinggi, lehernya juga panjang, dan dia makan tumbuh-tumbuhan Ustaz. Di Afrika itu banyak. Terus yang kedua, kami pernah menjadi tim pemeriksa hewan kurban waktu itu. Salah satu staf itu dari peternakan. Kalau di sini mungkin kurang serius, di sana serius betul, yang potong saja untuk pernikahan saja. Kalau tidak diperiksa itu disita dulu. Kalau di sana di Makassar, waktu itu kami periksa di Polda itu hanya jadi instruksi dari pemerintah, ada tanda-tanda penyakit saja. Padahal sapinya besar, gemuk. Cuma ada tanda penyakit, misalnya matanya kabur, ekornya tidak goyang, terus kalau dipukul itu malas berdiri, itu kami larang dipotong. Jadi dari Polda waktu kami larang, tidak boleh dipotong ini, tidak boleh disembelih. Nah, terus polisi, mahalnya kita beli baru tidak boleh. Ya silakan aja, yang penting kami tidak boleh kalau menular terhadap. Bagaimana secara syariat ini Ustaz? Kan tadi yang kurus-kurus saja yang dilarang, tapi ini kan masih gemuk, hanya ada mencurigakan aja, tapi dilarang.
Terus yang ketiga ada sapi waktu itu masih Presiden Soeharto, ada pembagian sapi Australia itu lebih besar dari limousin itu, sampai sekitar 1 ton, 750 juta satu ekor. Jadi kalau seperti dikatakan tadi, kalau dikebiri tidak mencari betina tapi rajin makan, itu rugi. Jadi sapi ini rajin makan tapi rajin juga kawin, bahkan sampai 9 kali kawin dalam sehari. Jadi itu untuk menyebar. Jadi mungkin informasi aja, itu diberi rumput gajah. Jadi kalau yang tadi dikebiri itu rugi kalau petani itu, peternak. Yang benar itu dia rajin makan, rajin juga kawin. Ya. Kami dapati di lapangan, Ustaz. Itu yang tadi itu anjuran pemerintah, Ustaz. Informasi aja. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan boleh tidak ya onta itu diganti dengan serapah? Ya karena dari satu sama dari sisi tingginya. Ya sebetulnya ya jerapah dan onta itu berbeda jenis ya. Ya berbeda jenis, sehingga tidak bisa diganti ya jerapah dengan onta ya. Maka onta itu sebetulnya banyak juga jenisnya banyak, tapi jerapah itu bukan jenis onta. Kemudian yang kedua adalah masalah tentang hewan yang dinilai sakit oleh ahli ya, tapi tidak ada kita tidak tahu benar apa tidak, tapi mencurigakan ya semacam itu ya. Maka boleh tidak dikorbankan. Pertama, kalau seandainya hewan itu disembelih kemudian dia membawa penyakit yang menular, membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya, tentu tidak boleh dikorbankan ya, karena dilarang, menimbulkan mudarat itu dilarang ya. Yang kedua, kalau seandainya itu ada penilaian dari seorang ahli, ya tentu kita terima. Kalau dia berdasarkan ilmunya dia, maka kita terima. Jangan seseorang tidak menerima, karena mereka yang fakar dalam masalah ini. Yang penting dia adalah seorang ahli, maka bisa diterima. Kata dia ini tidak boleh dikorbankan karena dia penyakit, kalau dimakan bisa menular, maka jangan dikorbankan, tidak boleh ya, karena itu menimbulkan mudarat. Kalau yang menilai itu adalah pakarnya. Tapi kalau yang dia tidak pakar, cuma berdasarkan penglihatan aja, karena ada sebagian orang itu tidak memiliki ilmu tapi memiliki kebiasaan ya, pengalaman dia. Pas melihat sapi, wah ini sapinya garing ya, wah ini sehat. Dia kadang-kadang dengan metode melihat saja ya. Kalau orang semacam ini dia punya khibrah yang mendalam dan yang lain, ya bisa diterima. Tapi kalau cuma sekedar asal-asalan aja, ada orang itu peraga tahu. Nah ini kalau yang peraga tahu ini kada boleh kita jadikan patokan, karena dia bukan ahlinya. Tapi kalau dia ahli peternakan dan semisalnya, maka perkataannya dia ambil ya, dia adalah perkataan ahlul ilm dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Seorang ketiga kan terus kan kita dalam suatu masyarakat, kebanyakan masyarakat ini membutuhkan tuan guru atau tuan guru gitu kan. Pada saat terjadi penyembelihan, tuan guru yang memotong ini hanyut cuma sebatas kulit itu ya. Terus penjegal mengambil alih, apakah boleh itu sah? Yang kedua, apapun izin atau enggak lagi? Tapi dijawab kan sudah wajarannya penting. Cuman diperbolehkan atau enggak yang kedua? Iya. Yang kedua, ketika penyembelihan dua urapnya ini belum putus, terus terjadi kedua kali penyembelihan, atau juga boleh? Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan bahwasanya ada orang tokoh ya, si Dini hanyut kada tuntung menyembelihnya. Perasaan sudah terputus sekanya kada. Boleh tidak ya dia ambil oleh tukang jaga tanpa izin? Boleh. Pian kada izinkan lagi menyembelih harus itu. Karena apa? Karena dia akan menjadikan, bisa jadi bangkai kalau tidak terputus dua urat nadinya. Kalau dia mati, ya dia jadi bangkai kalau tidak terputus ya yang benar. Maka boleh pian melihat minahan sedikit dia angkat, pian yang nyembelih ya. Tidak ada masalah ya. Kenapa?
Yang penting hewan itu mati dan terputus urat nadinya. Sebelum dia mati terputus urat nadinya. Baik diteruskan oleh penyembelih yang pertama atau penyembelih yang kedua. Atau seseorang ketika menggorok, ya masih belum terputus kemudian dia angkat, dia gorok lagi yang kedua kali, nggak apa-apa. Yang penting dia hewan itu mati terputus 2 urat nadinya. Jadi ketika dia sebelum mati terputus 2 urat nadi itu sah. Walaupun ada sebagian pemotongan itu kalau tak angkat pisaunya. Kalau tak angkat pisaunya sedikit itu ada sah kalau belum terputus 2 urat nadinya. Ini juga ya, ini kurang tepat ya. Emang ya bagus seorang langsung ya dari satu gerek itu langsung terputus itu lebih baik. Tetapi tidak mengharuskan demikian. Kalau seandainya dia menggorok kemudian tak angkat kemudian dia dia lanjutkan lagi, tidak ada masalah. Karena kadang-kadang sapi itu bisa mahamuk, ya. Kadang-kadang orang bisa lepas kontrol, maka tidak ada masalah. Ya dia lanjutkan menyembelih, baik yang penyembelih yang pertama atau dilanjutkan penyembelih yang kedua. Dan afdalnya adalah tidaklah menyembelih itu kecuali orang itu mengerti tentang tata cara penyembelihan. Walaupun dia bukan orang yang handal, tapi dia mengerti tata cara penyembelihan. Itu yang paling penting, ya. Yang kedua adalah orang yang berani. Kalau orangnya pengoncot, melihat sapi bergerak dikitnya buka, ya maka orangnya berani, ya dia berani, kemudian dia mengerti tata cara sembelihan. Itu yang paling abdul. Ya kalau orangnya ya mengerti itu pengoncot, ya nggak bisa nyembelih, ya sedikitnya sapi malah yang ada memudaratkan pisaunya kemana karena orang apa macam. Dan ini sering gitu terjadi. Ya pasti kalau Idul Adha itu macam-macam video muncul, ya dalam peristiwa penyembelihan. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang lain? Ya. Lu kan di Banjar, ke Jawa 10 hari mungkin 12 hari menemui kan lu diberlakukan. Ini mana lu utama di sana kan di Jawa tetap di Banjar. Hari-harinya di mana? Di Jawa. Di Jawa. Terus Ada ujur ada urusan gitu nah kan. Kalau saya pasti melewati masih dapat dorong kan ada kuburan segala sana. Gimana kuburannya di Banjar aja kan di Jawa. iya, gimana antum berposisi hari rayanya? Kapan disembelihan korbannya? Kalau disembelihan korbannya tanggal 10 berada di Jawa, di Jawa. Kalau beradanya di hewan kurbannya disembelih tanggal 11, kebetulan tanggal 11 antum balik ke Kalimantan, di Kalimantan. Di mana kita berada, disitulah kita berkorban. Ya. Kapan disembelih hewan kurban kita, di mana posisi kita, di situ kita berkorban. Semacam itu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Hukum penutup orang yang sudah meninggal seperti orang tua segalanya itu hukumnya apa sih? Apakah boleh dibolehkan? Berkorban bagi orang yang sudah meninggal secara khusus ya tidak ada sunnahnya secara khusus, kecuali dikusertakan di dalam pahala, dikusertakan dalam pahala dari orang yang masih hidup. Misalnya saya berkorban, saya pribadi, kemudian saya niatkan untuk orang tua ayah saya misalnya, abi saya misalnya, saya kusertakan dalam pahala, ini boleh, ini dianjurkan. Tetapi kalau seandainya saya berkorban khusus untuk ayah saya yang sudah meninggal, iya, saya atas nama hewan, atas namanya dia, maka ini tidak dianjurkan. Tidak ada contohnya di kalangan salaf, ya di kalangan salaf yang ada ikut serta dalam pahala. Kecuali beliau berwasiat bahwasanya kalau saya meninggal, tolong kurban dari harta saya. Maka ini diambilkan dari hartanya dikorbankan. Walaupun kata para ulama tetap tidak dikorbankan kata sebagian ahlul ilm. Diambilkan dari hartanya, dibagikan sedekah daging, ya. Atas niat dia dengan jumlah nominal yang dia tentukan, semacam itu. Tetapi pendapat yang pertama yang rajih bahwasanya dikorbankan kalau dia berwasiat, diambil dari hartanya kemudian dikorbankan untuknya. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup ya pertemuan kali ini. Kita tutup dengan qafatu majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.